Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat kalian bang semua. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saya Nur Handayani dari bagian promosi kesehatan Puskesmas Kali Abang Tengah dalam episode keempat Sipokat, siaran podcast Kali Abang Tengah. Dalam episode podcast Sipokat kali ini kita akan membahas tema terkait dengan penyakit tuberkulosis atau TBC. Seperti yang sudah kita ketahui, sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, pemerintah Indonesia memiliki gerakan dalam penanggulangan TBC yang disebut dengan TOS-TB atau merupakan singkatan dari temukan, obati sampai sembuh TBC. Menurut data Kementerian Kesehatan di tahun 2021, yang datanya dirilis di bulan Juli 2022, disebutkan bahwa di Indonesia terdapat 397.377 kasus tuberkulosis yang ada di seluruh Indonesia. Angka ini naik sekitar 40.000 daripada tahun 2020. Tepatnya pada tahun 2020 terdapat 351.936 kasus yang tercatat di Indonesia. Nah, kalau secara global sendiri, Indonesia itu merupakan negara tertinggi nomor 3 di dunia setelah India dan Cina dalam jumlah kasus TBC. Pada tahun 2021 tersebut, jumlah kasus TBC terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat, di mana Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Adapun kasus TBC paling banyak ditemui pada kelompok usia produktif, yaitu mulai dari 15 sampai 54 tahun. Dilansir dari web tbindonesia.or.id, Indonesia memiliki visi yaitu Indonesia bebas TB tahun 2050, yang mana artinya tidak ada penambahan kasus baru di tahun 2050. Dengan goals-nya yang terdekat adalah di tahun 2030, yaitu eliminasi TBC di Indonesia. Targetnya, insiden TB menurun 80% dan mortalitas menurun 90%. Untuk membahas lebih lanjut terkait dengan penanggulangan TBC yaitu TOS-TBC, kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber dari pegawai Puskesmas Kali Abang Tengah. Sekarang sudah hadir di sebelah saya narasumber yang akan berbincang-bincang terkait dengan penanggulangan TBC khususnya di Puskesmas Kali Abang Tengah. Halo Kak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Silahkan Kak perkenalan diri dulu biar sahabat sehat pada kenal nih sama Kakak. Ya. Halo sahabat, sekarang perkenalkan nama saya Mbak Puspa Dewi Nurbadia. Biasanya dipanggilnya Mbak Puspa untuk PJTB di Puskesmas Kali Abang ini. Oke, jadi sekarang kita mau ngobrol dengan Kak Puspa yang merupakan penanggung jawab dari program TBC di Puskesmas Kali Abang Tengah. Betul ya Kak ya? Ya, benar. Oke, Kak Puspa mungkin sebagai pembuka tadi kan sudah perkenalan. Sekarang coba minta tolong Kak dijelaskan dulu sahabat sehat nih, apa sih Kak yang dimaksud dengan penyakit TBC itu biar kita lebih paham dulu nih sebagai pembuka. Oh ya, untuk penyakit TBC itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterius tuberculosis. Oke. Oh, bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Oke, jadi penyebab penyakit menular ini adalah bakteri ya Kak ya. Oke. Mungkin kalau di masyarakat kita taunya TBC itu cuma flek ya Kak ya? Ya, Tapi emang satu doang, itu doang? TB flek paru-paru doang? Biasanya sih masyarakat bilangnya antara flek atau pecak-pecak putih, ada infeksi di paru-paru. Itu sama aja istilahnya TBC penyakitnya. Oh, sebenarnya TBC. Jenis lain Kak yang misalnya kayak saya pernah dengar TBC kelenjar, kemudian TBC apa namanya? Otak kayak gitu, itu juga sebenarnya ada ya penyebabnya sama. Nah, ya TBC itu bukan hanya menyerang pada paru-paru aja, tapi menyerang juga di kelenjar, di otak, di anak, terus abdomen, perut juga. Di bagian perut juga ada. Usus juga bisa. Gitu. Oke, tadi berarti TBC penyakit menular yang penyebabnya merupakan bakteri dan dia sebenarnya nggak cuma ada di paru-paru aja ya, tapi dia juga bisa menyerang organ lain di dalam tubuh. Cuma secara umum treatmentnya mirip-mirip ya Kak ya. Oke, nah kemudian ketika seseorang nih Kak ditengarai gitu ya, punya TBC itu biasanya gejala awal yang ditunjukkan tuh apa aja sih Kak? Biasanya pada umumnya itu ya paling banyak batuk ya. Batuknya itu jangka waktunya agak lama,
sekitar 2 sampai 3 minggu, bahkan bisa 1 bulan. Oke. Nah, yang kedua kayak demam, sesak napas, terus berat badannya turun, nafsu makannya berkurang. Nah, itu tanda gejalanya. Gejala umum yang awal Iya, yang dialami ya udah oleh alami. orang yang menderita TBC, TBC. gitu ya. Oke. Berarti gejala paling khasnya adalah demam, turun berat badan, terus habis itu batuk yang tidak kunjung sembuh seperti Benar, itu ya. ya. Nah, kemudian setelah itu misalnya orang itu merasa terganggu nih karena kok saya mengalami gejala yang kayak gini, datanglah ke fasilitas kesehatan. Biasanya penegakan diagnosanya tuh seperti apa Kak? Sampai seseorang itu dikatakan benar-benar positif menderita atau ada bakteri TBC di dalam tubuhnya, itu seperti apa? Nah, untuk sekarang untuk mendiagnosis penyakit TBC ini dengan cara dahak atau TCM, tes cepat muskuler. Nah, itu untuk Puskesmas Kaliabang sudah ada alatnya. Boleh nanti yang ada tanda gejalanya boleh ke Puskesmas Kaliabang Tengah untuk wilayah Kaliabang Tengah. Gitu. Kemudian kalau misalnya ketika hasil TCM-nya atau dahaknya negatif, biasanya kita arahin untuk di ronsen. Untuk itu yang dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak biasanya kita arahin ke tes mantuk. Oke, berarti seseorang biar ketahuan dia ada bakteri TBC atau enggak dalam tubuhnya harus dicek dahaknya dulu ya Kak ya. Terlebih dahulu. Itu dahaknya ada aturannya nggak sih Kak ketika ngasih sampel dahak itu ke puskesmas untuk dicek di lab? Nah, untuk pemeriksaan dahak itu kita memberikan 2 pot. Ya, 2 pot itu. Yang pertama di jam 5 pagi pas bangun tidur sebelum makan. Yang kedua jam 7 sudah makan sewaktu. Nah, kemudian diantarkan ke puskesmas, ke lab, nanti kita diperiksa kurang lebih hasilnya bisa satu minggu kurang lebih. Soalnya kan kita banyak kirimannya dari Bekasi Utara ya. Sekecamatan ya. Kecamatan, makanya mumpuk di Puskesmas Kaliabang. Oke, untuk informasi, jadi Puskesmas Kaliabang ini merupakan labnya Vaskes rujukan ya dari satu kecamatan Bekasi Utara. Jadi membawahi beberapa kelurahan ya. Terutama untuk pengecekan laboratorium dahaknya. Jadi dahak dari puskesmas kelurahan lain di Bekasi Utara dikirim ke Kaliabang sehingga kadang-kadang memang hasil labnya keluarnya sedikit lama ya, sekitar 7 harian seperti itu. Oke, nah tadi kan gejala awal sampai dengan penegakan diagnosa. Berarti kalau misalnya memang punya batuk, terus dahaknya dites negatif, langkah selanjutnya adalah di ronsen ya Kak ya, buat yang dewasa. Kalau buat yang anak-anak di tes Mantoux ya namanya. Oke, nah itu biasanya kalau untuk penyakit TBC itu jalan penularannya seperti apa sih Kak? Lebih umumnya itu untuk cara penularannya yang pertama pada saat kontak langsung penderita yang kena TB ini ngobrol ke yang sehat, terus habis itu nggak pakai masker, ya bakal terkena TBC. Tapi nanti untuk imunnya, si kumannya masa muncul aktifnya itu pada saat dimana kita badannya turun, lemah imunnya. Oh, oke. Jadi memang si penyakit TBC ini merupakan penyakit yang menular melalui percikan droplet dari penderita ya. Jadi misalnya kita ada interaksi sama orang yang dinyatakan menderita TBC, terus tanpa menggunakan pelindung seperti masker gitu ya Kak ya. Terus dia misalnya ngobrol terus ada percikan air liurnya, terus terkena sama kita. Pada saat imun kita sedang lemah, itu kita bisa tertular ya Kak. Tapi kalau misalnya memang pada saat masa penularan itu imun kita bagus, maka kemungkinan kita nggak akan tertular juga ada gitu ya, kemungkinan nggak akan tertular. Oke, nah setelah cara penularan, kemudian untuk orang-orang yang didiagnosa punya TBC, itu biar bisa sembuh, itu pengobatannya gimana sih Kak? Nah, untuk pasien-pasien yang positif dari dahak atau ronsen, biasanya kita pengobatan sama 6 bulan. Pada saat dimana si pasien ini baru pertama kali sedang pengobatan TB. Nah, kalau yang untuk yang kedua kalinya, yang udah kena, biasanya kalau dulu kan disuntik ya, setiap hari itu, setiap 3 bulan disuntik. Tapi kalau sekarang udah gak ada suntik lagi, jadi diarahkan ke pengobatan. Nah, pengobatan itu lama jam waktunya, hampir 9 bulan. Sama seperti TB kelenjar. TB kelenjar juga sama, dia pengobatannya 9 bulan. Gitu. Kalau untuk anak-anak
Kalau hasilnya tes mantuknya positif, kemudian hasil ronsennya negatif, kita sama pengobatannya kayak dewasa 6 bulan. Tapi untuk OAT-nya agak beda antara pasien paru anak sama dewasa itu jenisnya beda. Jenis obatnya yang jenisnya berbeda beda-beda. Oke, jadi ketika memang sudah diketahui menderita TBC, orang-orang dengan TBC bisa berobat di puskesmas ya Kak? Bisa, kalau misalnya wilayah di Kaliabang. Kalau untuk penduduk yang domisili dan KTP-nya Kaliabang, itu kita warga bisa berobat ya di puskesmas Kaliabang Tengah, pengobatannya gratis dari pemerintah. Kalau dia baru pertama kali, merupakan pasien pertama kali kena TBC, berarti pengobatannya diharapkan hanya 6 bulan saja ya Kak ya? 6 bulan sampai dinyatakan dinyatakan sembuh total dengan cek tentunya dengan cek lagi ya, dicek ulang lagi. Kemudian kalau dia sudah ulang atau dulu pernah TB, terus kemudian kena TB lagi, maka dia pengobatannya beda lagi dan lebih panjang durasinya sampai dengan 9 bulan. Lama juga ya Kak, itu kita nggak boleh putus. Nggak boleh. Harus disiplin minum obatnya. Disiplin benar-benar. Kalau misalnya emang putus pengobatan, ya diulang lagi dari awal, dicek dahak, terus ketemu lagi sama saya juga, terus pengobatannya. Panjang, jadi ngulang lagi. Iya, cukup melelahkan ya Kak, kalau misalnya sampai putus dan sampai belum sembuh-sembuh gitu ya, sampai pada saat jangka waktu yang ditentukan. Oke, nah emang kenapa sih Kak kalau penderita TBC itu harus benar-benar berobat sampai tuntas gitu? Maksudnya tadi kan kalau dia nggak disiplin minum gitu kan, dia bisa ngulang lagi dari nol. Nah itu emang kenapa Kak? Kalau misalnya nggak sampai tuntas, nanti yang ada ke resisten obat namanya Kanur. Soalnya sekarang kan untuk kasus resisten obat juga lagi tinggi ya. Nah itu dimana pasien-pasien yang nangkal nih, yang mangkir, yang putus pengobatan. Bukan hanya yang putus aja yang bisa ke resisten obat, tapi yang sudah kena TB, baik ke satu atau keduanya kena, terus ketiga kalinya pada saat dicek dahak tatonya ke arah rifampicin resisten. Nama hasil dahaknya yang ada ke arah resisten obatnya. Nah itu nanti kita bisa dirujuk bisa ke Persahabatan atau ke RSUD CAM di Kota Bekasi. Nah, itu pengobatannya makin lama lagi ya, bisa lebih dari 9 bulan atau 2-3 tahun, tergantung dari klinis pasiennya sendiri dan dilihat diperiksa sama dokter spesialis paru-parunya. Oh seperti itu. Jadi kalau misalnya memang kenapa sih harus sampai tuntas gitu ya, kenapa sih harus disiplin minum obat dan sampai selesai, sampai benar-benar dinyatakan sembuh oleh dokter, itu karena memang ketika kita nggak disiplin atau nggak rutin, bisa aja kita putus terus atau pengobatannya tidak efektif sehingga menimbulkan resisten obat gitu ya. Jadi dia nggak cukup nih pakai obat yang biasa sudah kita kasih, jadi butuh pengobatan yang lebih lama dan jenis obat yang lebih kuat dari sebelumnya. Dan bahkan berobatnya nggak di sini lagi ya Kak, nggak bisa di puskesmas ya? Bisa. Kalau untuk yang resisten obat. Harus antara ke Persahabatan atau enggak di Rumah Sakit CAM Bekasi. Wah ternyata panjang banget pengobatan TBC ya Kak ya jalannya. Terus bukan hanya pasiennya aja yang resiko, tapi untuk warga lingkungan serumah atau satu rumah itu bakal terkena juga sama yang resisten obat itu. Padahal dia belum sama sekali kena TB, pada saat kontak sama yang resisten obat tersebut bisa terkena. Oh jadi orang dengan bakteri yang resisten bisa menularkan si bakteri resisten itu ke orang lain, sehingga orang lain langsung dapat yang resisten itu. Iya, padahal dia belum pernah kena sama sekali. Nah itu yang dikhawatirkan sama yang dari saya juga, di petugas kesehatan, baik teman-teman saya juga yang resisten nggak minum obat atau putus ya, itu bisa nular ke yang lainnya gitu. Bahkan bisa wilayah tersebut yang resikonya gitu yang terkena. Oh begitu, jadi dia bisa menularkan bakteri yang resisten tadi ya ke orang lain, itu bahaya banget. Dan karena lebih panjang pengobatannya ya, lebih lama dan lebih berbeda obatnya daripada yang biasa. Oke, kemudian selama ini nih, selama kakak jadi penanggung jawab program TBC, apa saja sih Kak sebenarnya aktivitas
penanggulangan TBC yang sudah dilakukan di Puskesmas Kaliabang Tengah ini, Kak? Untuk saat ini kegiatannya kita mengadakan penyuluhan ya, baik di puskes atau di luar, bahkan di lingkungan yang dia wilayah paling banyak pasiennya, kasusnya, kita melakukan penyuluhan di sana. Terus yang kedua, kita melakukan screening massal. Jadi bukan hanya untuk yang pasien-pasien TB aja keluarganya, tapi warga yang wilayah paling banyak kita mengadakan screening massal di lokasi tersebut. Gitu. Terus yang ketiga, kita melakukan investasi kontak bersama kader ya. Untuk Kaliabang ini kan alhamdulillah ya, kita punya kader yang hebat-hebat, banyak. Nah, saya juga sangat membantu sama kadernya untuk investasi kontak. Itu kita melakukan ketuk pintu ke rumah pasien. Nah, saat kita melakukan investasi kontak atau ketuk pintu itu, saya melakukan tensi, terus lihat lingkungannya, lingkungan rumahnya bagaimana, suasananya bagaimana, terus kondisi pasiennya bagaimana, gitu kan. Nah, saat saya melakukan investasi kontak, saya nggak hanya sendirian, Mbak, Kak. Saya ajak sama teman-teman saya kerjasama dengan Kesling, terus yang HIV buat pemeriksaan lab yang lainnya gitu kan. Terus yang keempat, kita melakukan ini kegiatan yang tes mantuk itu. Ya, saat ini kan untuk anak-anak kan sekarang lagi naik nih, kasus lagi naik banget untuk TBC-nya. Itu kita melakukan kegiatannya dengan tes mantuk. Kita pusatnya ada di RSUD Teluk Pucung. Nah, itu untuk wilayah Kecamatan Bekasi Utara. Terakhir, saya juga membuat grup WA itu supaya tujuannya itu mengingatkan si pasien jangan sampai lupa minum obat, sama jadwal poli TB-nya di Puskesmas Kaliabang itu hari apa aja. Karena kadang pasien saya yang baik yang lanjut usia, anak-anak muda, itu pada lupa tuh hari ambil obatnya. Makanya saya selalu mengingatkan di grup WA. Baik itu jadwal, atau ada kegiatan nanti di bulan Desember. Ada kegiatan apa tuh, Kak, bulan Desember? Di Desember nanti itu kita ada mengadakan screening massal ya, X-ray dan TPT. Yang dimana ini sasarannya itu untuk satu rumah pasien. Jadi keluarga pasien lah ya, gitu ya, yang satu rumah dengan si pasien. Iya, jadi bukan buat umum ya. Ini buat satu rumah si pasiennya sendiri ya. Misalnya satu rumah ada 4 orang, baik ada istri, anak. Nah, itu kita undang nanti acara yang di bulan Desember. Untuk dicek ronsen ya, antara di ronsen atau di tes dahak, baik nanti anak-anaknya di tes mantuk. Ya, tapi terlebih dahulu kita periksa dulu kan dari sama dokternya. Kalau misalnya ke arah TBC, kita arahin cek dahak. Kalau dahaknya bagus, kita arahin ke ronsen gitu. Wah, banyak banget kegiatannya, Kak. Dan memang seperti kita ketahui, TBC juga merupakan salah satu permasalahan yang penyebabnya adalah sanitasi yang buruk ya, Kak. Kayak di pemukiman yang padat penduduk gampang banget penularannya, karena seperti mungkin untuk informasi gitu ya, kalau kuman atau bakteri TBC itu nggak kayak virus yang begitu keluar langsung mati. Dia kadang-kadang tuh bisa nempel dengan durasi yang cukup lama di benda-benda. Jadi kadang kalau ada orang yang suka buang dahak sembarangan, terus namanya anak-anak nggak sengaja mainan tanah atau apa, kepegang, atau orang batuk, kita megang permukaan dia, kita nggak tahu dia bekas batuk, itu ketika kita imunnya rendah ya kita bisa tertular seperti itu ya, kayak memang agak tricky penyakit TBC, kayak nggak ada habisnya. Ada aja pasien barunya, Kak. Nah kemudian terkait dengan penyakit TBC ini tuh banyak banget berkembang mitos, Kak. Ya, kalau bahasa zaman sekarang mah hoax ya, atau hoax tentang TBC. Biasanya apa aja sih, Kak, mitos-mitos yang ditemukan tentang TBC nih di masyarakat nih, yang sampai akhirnya masyarakat tuh kadang suka malu, kadang suka ragu buat memeriksakan dirinya untuk screening apakah saya punya TBC atau enggak, seperti itu, Kak. Kebanyakan sih yang mitos itu yang kalau yang kena TBC biasanya orang awam ya, masyarakat bilangnya plek paru. Saya hanya penyakit plek nih gitu kan. Kita juga sembuh sama 6 bulan gitu. Itu sama aja penyakit TBC. Terus yang kedua kayak ada pecak-pecak putih biasa di paru-parunya, ada infeksi. Nah, itu istilahnya ya
TBC gitu kan. Tapi nggak usah khawatir, penyakit TBC itu bukan penyakit turunan atau bawaan atau kutukan atau apa, tapi penyakit TBC itu penyakit menular yang tadi saya jelaskan dari awal. Penyakit menular yang melalui udara kontak, kayak pada saat kena COVID, ya kan, kasus COVID itu penularannya sama kayak COVID, mirip ya. Mirip. Gitu. Cuma penyebabnya beda aja. Beda. Yang satu virus, yang satu bakteri. Makanya jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kalau emang kita punya tanda gejala mengarah ke TB, mohon segera periksa ke Pasienkes atau puskesmas dekat lah ya. Ya, di wilayah rumahnya gitu. Oke, jadi emang banyak stigma yang negatif ya di masyarakat ya. Kadang-kadang malu mau periksa gitu ya, karena penderita flek gitu ya. Memang ya benar menular, tapi memang balik lagi baik pasien ataupun masyarakat juga dua-duanya harus diedukasi ya Kak. Misal pasien nih udah tahu dia punya TBC gitu. Jadi kalau buang dahak ya jangan sembarangan ya. Kan tentu pasien harus tahu tentang itu. Kemudian yang kedua, kalau emang lagi sering-sering batuk, sebisa mungkin, atau kalaupun nggak batuk aja ya, sebisa mungkin ketika keluar ya pakai masker. Apalagi sekarang orang udah biasa ya ngeliat orang pakai masker. Kalau dulu sebelum COVID kan ngapain sih pakai masker gitu ya. Kalau sekarang orang udah biasa karena lagi pandemi belum berakhir. Jadi ketika penderita diharapkan juga punya kesadaran gitu ya, biar tidak menularkan ke orang lain, meskipun dia masih dalam pengobatan, tetap jaga hygiene sanitasinya juga, kebersihan diri, kebersihan lingkungannya penderita, kemudian tetap pakai masker ya Kak, biar orang juga nggak ketularan. Terus selain penderita, masyarakat juga nih harus tahu bahwa penyakit TBC itu bukan orang yang harus kita kucilkan ya Kak, mereka tetap bisa bekerja, bersosialisasi normal dengan kita, bahkan mereka butuh support ya untuk diingatkan bahwa tidak boleh putus atau tidak boleh berhenti minum obat sehingga mereka bisa sembuh, penderita bisa sembuh gitu ya. Karena kemudian selanjutnya terkait dengan TBC, tentu ada cara pencegahannya ya Kak ya. Itu gimana sih Kak caranya ya, walaupun kadang kita maksudnya kita berinteraksi sama orang TBC belum tentu nular, emang belum tentu kan. Cuman kan kita punya ikhtiar atau cara untuk mencegah biar badan kita nih nggak terkena atau nggak ada virus TBC yang hidup di dalam badan kita, itu gimana Kak? Cara pencegahannya sih sama kayak COVID ya Kak ya. Yang pertama ya pakai masker kalau kemana-mana. Terus kedua, buang reak atau dahaknya tuh jangan sembarang tempat. Kalau bisa di wastafel, terus disiram pakai air panas biar kumannya mati. Kemudian kalau bisa dalam satu rumah kita nggak apa-apa masih barengan kayak piring, mangkok dan sebagainya. Tapi kalau mau aman ya dipisah ya kalau di rumah ada penderita TBC ya dipisah aja. Sama pola makannya aja, pola hidupnya, pola makannya. Yang pertama kayak konsumsi makanan tinggi protein kayak telur, susu, kayak kelapa hijau, terus pokoknya berbagai macam deh ya, banyak. Terus yang kedua, berjemur di pagi hari ya, di atas jam 8 sampai jam 10-an lah ya, itu jemur di pagi hari. Yang ketiga itu ventilasi yang di rumah nih. Oh iya betul. Biasanya kan lebih banyak ventilasinya pada lembab. Nah itu tuh bikin si kuman TBC-nya betah dalam tubuh, berkembang biak. Semakin banyak. Nah itu betah dia di dalam rumah itu. Kalau misalnya ventilasi ruangannya tuh lembab gitu kan. Kemudian olahraga jangan lupa tuh, walaupun hanya seminggu sekali tetap meningkatkan kesehatan tubuh. Ya betul. Jadi sebenarnya secara umum pencegahan penyakit itu sama sih ya Kak sama ya. Aja sih. Tapi kalau untuk untuk TBC ini pencegahannya ya kalau misalnya ada keluarga satu rumah yang tinggal bareng gitu ya, terus kemudian ternyata ada yang positif TBC, paling biar nggak ketularan ya bisa dipisahkan alat makannya gitu. Boleh, ya alat makan itu bisa untuk jaga-jaga. Terus habis itu tempat tidur juga boleh dipisah kalau memungkinkan, seperti itu kan ya Kak. Terus yang penting adalah berjemur, terus makan sehat, tinggi protein, sama membuka ventilasi atau pintu, jendela ya, sehingga matahari bisa masuk dan sirkulasi udara juga bagus biar ruangannya gak lembab. Memang yang rada susah itu adalah di lingkungan padat penduduk yang banyak kontrakan petak-petak nyempil-nyempil gitu ya kayak yang kadang matahari juga nggak masuk. Nah itu kalau kayak gitu kalau memungkinkan
adalah kalau misalnya emang nggak bisa nih matahari masuk ke dalam rumah, coba mungkin bisa ngejemur kasur gitu ya Iya, kayak boleh. kalau masih bisa ya Dibukain pintu. itu dibukain semua atau jendelanya dibukain. jendelanya juga atau secara berkala kalau emang kasurnya bisa diangkat gitu ya masih kuat ngangkat ya dijemur di depan kayak orang-orang zaman dulu gitu ya. Oke Kak, kemudian kesimpulan dari perbincangan kita hari ini tentang si TOS TB atau temukan obati sampai sembuh TB itu apa Kak? Kesimpulannya berarti intinya aja sih kalau untuk TBC itu kan bukan penyakit turunan kutukan ya, dia itu bisa disembuhkan asalkan dari kitanya sendiri yang mau diobatin dari awal sampai selesai gitu kan. Terus ditambah dengan pola hidupnya nih. Pola hidupnya jangan misalnya yang awalnya ngerokok atau begadang ngopi, terus ventilasinya jarang dibuka-bukain, lembab, itu sekarang mulai diubah pola hidupnya. Jadi yang udah nggak ngerokok lagi, nggak ngopi lagi, nggak begadang, terus ventilasinya selalu dibukain setiap pagi, berjemur, yang nggak pernah berjemur, gitu aja sih. Sama makanan yang tinggi protein tuh, itu wajib bukan hanya buat yang penderitanya aja, tapi yang sehat pun, yang kayak kita harus menjaga tinggi proteinnya. Oke. Sama menggunakan masker ya. Jangan lupa menggunakan masker, tapi masker itu bukan hanya buat COVID aja, tapi untuk penderita TBC juga harus pakai masker, waspada gitu kan. Apalagi sekarang lagi musimnya nih, musim batuk pilek, banyak sekali pasien yang batuk pilek ya. Ditambah COVID, ditambah sekarang lagi banyak kasus TB-nya juga, baik itu anak atau dewasa. Bahkan sekarang untuk TB-nya itu lebih banyak nyambung ke benjolan, kelenjar. TB kelenjar ya. Dia nggak ada batuk atau nggak ada apa, tapi taunya ada benjolan di leher. Nah itu bisa ngarah ke TBC kelenjar. Ya sebenarnya berarti temukan ya kalau TOS TB kan pertama temukan, deteksi dini ya Kak, jangan takut. Terutama nih buat sahabat sehat semua yang tinggal di wilayah Kaliabang ya. Jangan takut untuk melakukan screening, misalnya sudah punya gejala-gejala yang disebutkan di awal tadi nih, batuk yang tidak berkesudahan panjang 2 minggu 3 minggu nggak sembuh-sembuh, boleh datang ke puskesmas untuk dilakukan pengecekan dahak, kemudian obati sampai sembuh ya. Jadi jangan malu, jangan takut. Insya Allah kalau misalnya diri kitanya sendiri mau sembuh, pasti bakal sembuh. Dan gratis ya Kak, gratis sampai sembuh ya. Yang penting adalah konsisten dan komitmen dalam minum obat dan keinginan untuk sembuhnya gitu ya. Agar tidak naik nih statusnya jadi resisten, karena kalau udah jadi resisten sulit bisa sembuh, cuma sulit lagi diobatinya. Agak lama gitu ya. Lebih baik dideteksi sedini mungkin, kemudian diobati di awal sampai dengan sembuh, sehingga kita sama-sama bisa menuju Indonesia bebas TB ya di tahun 2050 gitu ya. Mudah-mudahan ya Kak ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan episode Sipokat yang keempat dengan tema TBC. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini jadi ilmu dan informasi yang bermanfaat buat sahabat sehat Kaliabang semua. Dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe YouTube Puskesmas Kaliabang Tengah. Selain itu kami juga punya akun Instagram @puskesmaskaliabangtengah. Di situ kami juga banyak memposting kegiatan puskesmas, juga jadwal-jadwal misalnya seperti vaksinasi COVID dan informasi kesehatan yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TOS TV gimana? TOS TV. TOS TV.